Halo, halo. Ya, kita ketemu lagi Bolo dan kali ini aku mau menceritakan pengalamanku. Pengalaman terbaru ini Bolo ya. Yang terjadi kemarin ini notifikasinya. Jadi pertama yang akan kita bahas nanti menghindari PTO malah dapat BBO. Kemudian yang kedua tentang rekor baru pembatalan order terbanyak dalam sehari. Jadi sehari itu aku dapat pembatalan order terbanyak itu 6 Bolo. 6 orderan. Nanti aku tunjukkan. Dan sejujurnya di benakku aku membuat video ini rencananya itu bukan bukan membahas tentang menghindari PTO tapi malah dapat PBO ini Bolo. Karena rencana awalku itu mau menceritakan tentang pengalamanku dapat long trip ke Temanggung pada tanggal 28 Januari kemarin. Tapi karena ada dapat PBO, ini akhirnya pengalaman ke Temanggungnya tidak jadi aku sampaikan Bolo. Tapi yang lebih penting juga nanti ada record pembatalan order terbanyaknya ya Bolo ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke menghindari PTO tapi malah dapat PBO ya Bolo. Notifikasinya seperti ini. Jadi kemarin itu sekitar jam setengah 10 pagi, jam 9.32 ini Bolo. Ini aku mendapatkan notifikasi dari Maxim yang isinya penolakan untuk eksekusi order Jalan Osamaliki 63 ya. Mangunsari ke Terminal Terminal 2 PT SCI Selalu Cinta Indonesia. Ini akan memberi pengaruh negatif pada rating. Apabila situasi ini berulang, akses ke order akan ditutup. Nah, ini aku kaget boleh ya. Awalnya kemarin aku mengira ini notifikasi PTO. Awalnya aku mengira notifikasinya notifikasi PTO gitu kan. Padahal dari pagi itu aku dapat 2 orderan, cuman pada saat ini yang orderan seperti ini itu biasanya jam setengah tujuan, Bolo. Setengah tujuh lebih 3 biasanya. Itu tadi tidak ada notifikasi ada orderan masuk gitu, Bolo. Nah, lalu aku sampaikan, aku WA ke admin Salatiga, Mas, ini aku dapat kayak gini gitu kan. Sebelumnya aku sudah meminta kepada admin Salatiga untuk memblokirkan customer ini dari akunku gitu Bolo. Jadi sudah beberapa kali nyantol dari customer ini. Memang aku sudah pernah menjalankan 1 kali Bolo. Kalau nggak 1 kali 2 kali. Kendala terberatnya itu sebenarnya begini. Pada jam tersebut, jam 6.33, jam 6.30 itu adalah jam sibuk Bolo. Dari rumahku ke penjemputannya di Jalan Osamaliki ini, itu di situ ada sekolah SD Muhammadiyah Bolo ya. SD dan SMP Muhammadiyah. Nah, itu kan akses jalannya susah banget, terlalu macet gitu Bolo ya. Jadi untuk ke penjemputan itu sudah susah karena macet di sekitar sekolahan itu. Kemudian di titik penjemputan itu juga macet karena jalan raya Bolo ya. Jalan raya dan itu simpang Pasar Sapi itu sekarang menjadi simpang 1, 2, simpang 6 Bolo ya. Jadi lampu merahnya itu lama banget gitu kan. Yang lebih berat dari itu adalah sampai di sekitar titik tujuan nanti, mungkin sekitar berapa? 600-an meter. Itu pun jalannya cenderung macet di tanjakan Bolo. Dan aku lebih paham kondisi motorku gitu kan. Terlalu berbahaya Bolo untuk memaksakan dengan kondisi lapangan yang seperti itu yang harus mengerem dan mengegas di jalan macet kondisi tanjakan Bolo pada jam sibuk. Nah, akhirnya aku putuskan untuk tidak menerima penumpang ini lagi gitu loh Bolo. Jadi bukan semata-mata aku menolak orderan itu bukan semata-mata seperti itu. Nah, kemudian setelah aku jalani 1 sampai 2 kali itu aku putuskan untuk tidak mau menerima lagi gitu Bolo. Dengan alasan pribadiku adalah aku paham kondisi motorku, aku paham lapangan, sebaiknya aku hindari seperti itu. Nah, sebelum aku meminta Mas admin Maxim Salatiga untuk memblokir customer ini dari akunku,
itu sudah 2 kali aku menolaknya bolo ya. Jadi orderan aku terima lalu aku bilang, "Mbak, banku bocor," gitu kan. "Mbak, banku gembos," gitu. Itu 2 kali seperti itu alasannya bolo. Nah, kemarin itu setelah aku minta diblokirkan itu, hari berikutnya itu nyantol lagi bolo. Nyantol lagi dari customer ini. Dari customer ini dan posisinya itu aku baru menyelesaikan order ke pasaraya. Itu pagi-pagi juga dan kebetulan saat itu juga Vermuk bolo. Gitu kan? Kebetulan Vermuk. Nah, kemudian aku terima dulu. Terima dulu terus aku bilang, "Mbak, tolong batalkan, maaf," gitu kan. Aku juga bilang maaf. Ada nanti di riwayat orderannya bolo ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian otomatis kan Vermuk aku abaikan dulu. Aku terima orderan lalu balas chat itu. Nah, setelah itu, nah kita lihat dulu chatnya bolo ya. Di riwayat orderan. Di riwayat orderannya kemarin pada jam, nah ini bolo. Nah, ini pada jam 6.33 kita lihat di riwayat chatnya. Nah, ini, "Halo Mbak, tolong batal no, maaf," gitu kan. Nah, dia menjawab, "Kenapa setiap dapat saya selalu dibatalkan?" Itu kan. Nah, aku nggak sempat jawab karena aku fokusnya ke ini bolo, Vermuk gitu kan. Vermuknya kan apa? Tadi aku tunda gitu loh. Jadi aku pikir udah ini dulu. Nah, dilalahnya itu bolo. Dilalahnya itu biasanya itu di titik di sini ini aduh gimana ngasih tunjuknya ya boleh. Di sini di sekitar sini di samping Sidomukti sebelahnya auto juga ini bolo. Itu notifikasi untuk Vermuknya kan ada di situ gitu loh. Nah, kebetulan kemarin itu aku cari-cari nggak ada bolo. Loh, ini Vermuknya kemana? Nanti kalau kalau tahu-tahu jadi akun terhubung kan ribet sendiri bolo, harus ke kantor gitu kan. Nah, di situ jadi aku fokusnya itu untuk ngejar Vermuknya gitu loh. Jadi aku nggak bales chat dia gitu kan. Nah, notifikasi dari kemarin itu yang mengagetkan adalah di situ tadi bolo ya. Adanya ini. Jadi aku juga lah kok begini gitu loh. Setelah tadi pagi aku cek ratingku menjadi kok ada PBO 1 gitu kan. Akhirnya aku buka lagi notifikasi ini bolo. Jadi dari PTO itu akhirnya menjadi PBO. Waduh, keren ini. Jadi sebenarnya yang pengen aku garis bawahi di sini bolo. Aku menolak orderan itu bukan semata-mata tidak mau bolo ya, tapi ada alasannya. Dan alasan ini pasti demi keselamatan bersama gitu kan. Kedua juga demi kenyamanan bersama gitu kan. Jadi kalau rute yang itu gitu, sekarang bayangkan bolo ya. Aku tunjukkan di map. Nah, jarak SCI Terminal 2 ini itu dari rumahku itu 5 kilo bolo. 5 kilo dengan rute yang kepenjemputannya ini sekitar 700 meter bolo ya. Nah, kita cek lagi tadi jarak penjemputan. Nah, ini bolo sebentar. Nah, ini. Di sini perhatikan jarak ke penjemputan 0,7 km, 700 meter kan bolo. Sementara kalau di statistik ordernya, jarak perjalanan cuma 4,14 kilo bolo. Tapi fakta di lapangannya kan dari tempatku ke lokasi penjemputan sampai dengan di terminal 2 SCI itu 5 kilo bolo. 5 kilo dengan argo 9.100 ini, potongannya maksim itu 12%. 12% itu tadi sudah aku hitungkan. Nah, seperti ini bolo. Maksim mendapatkan 1092, sementara driver itu hanya mendapatkan 12%, 8.008 bolo, 8.008. Dengan jarak tempuh dari penjemputan rumah itu 5 kilo totalnya bolo ya. Terutama adalah pada faktor jalan menanjak dan cenderung macet karena jam sibuk bolo. Gitu kan. Terutama pada di situ. Dan aku sangat paham kondisi motorku gitu kan.
sebenarnya sih kuat-kuat saja gitu kan. Cuman kasihan motornya loh gitu kan. Nah, kan tidak mungkin juga kalau misalnya aku membuat alasan motor rusak gitu kan. Motornya nggak rusak gitu loh. Cuman kasihan aja gitu loh. Bebannya terlalu berat itu bola. Pertimbanganku seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman juga bola. Berdasarkan pengalaman yang sudah si customer ini yang akhirnya menjadikan PBU ini dari orderan terakhir yang ke SCI itu adalah dia itu membayar sesuai argo bola. Jadi argonya 9.100 dan dia dengan tegel itu ngasih 9.100 rupiah itu bola. Dengan risiko yang menurutku berat ya bola ya. Jalan tanjakan seperti itu di jam sibuk. Apa sih salahnya ngasih uang 10.000 gitu aja kan? Kan penghasilan drivernya cuma 8.008 kan, boleh dipotong komisi itu. Kok ya mentolo gitu loh. Itu jadi pertimbanganku untuk tidak mau menerimanya itu seperti itu. Nah, kekeliruanku kemarin tidak sempat membalas chatnya karena aku fokus ke verifikasi muka yang kemarin. Karena Vermuk sekarang aku nggak tahu boleh ya. Di akunku itu sekarang hampir setiap hari Vermuk. Nggak tahu di akun boleh-boleh semua. Oke, seperti itu. Jadi ini penyebab dari niat awal aku menghindari PTO. Sebenarnya bisa saja aku abaikan, nggak aku terima kan jadinya PTO gitu, biar nggak menjelaskan gitu ya boleh ya. Nah, tapi karena awalnya niatnya menghindari PTO ya jadinya malah seperti ini PBO boleh ya. Oke, seperti itu tentang PTO yang berubah menjadi PBO boleh ya. Berikutnya kita akan bahas tentang rekor baru pembatalan orderan terbanyak dalam sehari. Nah, ini terjadi pada tanggal 6 kemarin, Bolo. 6 Februari. Sebelum aku dapat satu long trip, satu middle trip, dan 8 orderan short trip itu ya, Bolo ya. Nah, itu di sini, Bolo. Sebentar. Nah, ini pada tanggal 6, Bolo. Tanggal 6 Februari 2026. Totalnya aku dapat 9 orderan. Plus 6 orderan dibatalkan, Bolo. Ini 6 orderan ini seingatku 4 orderan itu dari customer yang sama. Kita coba lihat riwayatnya ya boleh ya. Kita coba di uang. Batuk ini bola. Ayo dong, keluar dong. Lemot kali. Order 7 hari terakhir. Kita lihat yang per tanggal 6-nya bola. 6 tanggal 11, kemudian tanggal 10, tanggal 8, tanggal 6. Hampir. Oh, di 2. Oke, kita cek. Nah, ini boleh. Nah, ini tanggal 6. Robo playground ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya boleh ya. Oke. Berarti yang bawahnya nggak muncul ini. Oke, kita coba lihat satu lagi. Nggak mau. Intinya seperti itu boleh ya. Ini dari yang 6 ini adalah di antara ini boleh ini. Ini kos Pak Joko ini 1 dibatalkan, 2, 3. Yang keempat baru tereksekusi boleh. Jadi satu customer menyumbang 3 pembatalan order boleh. Nggak tahu alasannya apa. Ada yang dia chat, ada yang enggak, gitu kan. Terus
di pembatalan keduanya aku yang minta, hujan Kak, batalin aja gitu. Nah, dia dibatalin gitu kan. Terus ketiga nyantol lagi gitu kan. Ketiga nyantol lagi dibatalin lagi. Nah, keempat nyantol lagi bola. Terus dia bilang, "Enggak hujan kok." Ya udah tak angkatin kalau enggak hujan, aku alasan gitu. Jadi satu orang menyumbang tiga pembatalan order. Kemudian yang tiga juga pembatalan ordernya nggak tahu nih, nggak ketemu belum. Tapi intinya seperti itu. Jadi ini rekor satu hari dapat 6 pembatalan bolo ya. 6 pembatalan dari si customer. Terus apa tadi ya? Oke, nah ini. Jadi hari itu tanggal 6 itu aku dapat 9 orderan yang tereksekusi dengan jarak tempuh 31,54 dan 6 orderan dibatalkan. Terus sudah ya bolo ya. Seperti itu. Oke. Oke, berikutnya kita mau cek rating terbaruku boleh ya. Rating per hari ini. Rating per hari ini. Ratingku menjadi, nah ini boleh. Ini rating tanggal perhitungan tanggal 11, sekarang tanggal 12 boleh. Ratingku di angka 0,98 per 98 orderan terselesaikan. Selesai menurut tugas otomatis 97. Ini karena normalnya harusnya 98 per 98. Normalnya. Tapi karena pada tanggal 7 itu yang akhirnya aku dapat berapa itu ya? Dapat 8 long trip itu dapat 8 short trip. Itu aku salah satunya nyocol bolo. Salah satunya nyocol dan ini bolo. Akhirnya menjadi 97 per 98. Kemudian diselesaikan pada jam sibuk 33. Rata-rata order di 4,90, order prioritas diselesaikan 34, komentar positif 10, PTO 1 ya bolo ya, karena sudah hilang 1 kemarin. Nah kemudian ini bolo, pelanggaran berdasarkan order 1. Nah, pelanggaran berdasarkan order 1. Jadi seperti itu. Ratingku menjadi 98 per 98 dan menurutku, menurut pengalamanku ya, mudah-mudahan nggak salah sih. Ini biasanya dengan rating segini, itu rating kita di aplikasi customer itu akan menjadi 4,90 bolo. 4,90. Karena kalau tanpa adanya PBO, hanya PTO 2 gitu itu masih 4,95 bolo ya. Itu pengalaman menarik yang aku bagikan bolo ya. Untuk yang ke Temanggung tidak aku share, maksudnya tidak aku share detailnya. Ya karena bahasan kita bergeser kepada niatnya itu mau maksud hati itu mau menghindari PTO, malah kena PBO bola. Begitu dulu, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.